Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Rianto. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan etika berkomunikasi Gen Z dalam era media digital. Generasi Z atau Gen Z merupakan generasi yang lahir di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan pesat media digital. Dalam era ini, walau komunikasi mengalami transformasi yang signifikan, media sosial, pesan instan, dan platform digital lainnya. Namun, keterbukaan informasi dan kecepatan komunikasi digital seringkali mengaburkan batas antara komunikasi etis dan tidak etis. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana etika berkomunikasi yang diterapkan oleh Gen Z, serta tantangan dan refleksi filosofis yang menyertainya. Dalam memahami etika komunikasi, kita dapat merujuk pada teori deontologi Immanuel Kant yang menekankan pada kewajiban moral universal. Menurut Kant, tindakan etis adalah tindakan yang dapat dijadikan hukum universal tanpa menimbulkan kontradiksi. Di sisi lain, Jürgen Habermas, melalui teorinya, etika komunikasi menekankan pentingnya komunikasi yang rasional, jujur, dan terbuka sebagai dasar tercipta masyarakat yang adil. Kedua teori ini menjadi dasar dalam nilai praktik komunikasi Gen Z, apakah sesuai dengan prinsip moral dan rasionalitas publik. Martin Buber mengembangkan konsep komunikasi dialogis, yakni di hubungan aku-kamu, yang menekankan pada keterbukaan, saling menghargai, dan kehadiran yang otentik dalam komunikasi. Komunikasi yang etis terjadi ketika subjek tidak mereduksi pihak lain sebagai objek. Sementara itu, Soren Kierkegaard dari perspektif eksistensialisme menekankan pentingnya keaslian diri dan tanggung jawab pribadi dalam setiap tindakan. Perspektif ini mengajak Gen Z untuk lebih sadar akan eksistensi dan makna dari setiap tindakan komunikasi mereka di ruang digital. Fenomena yang kerap terjadi di media digital seperti body shaming, penyebaran hoax, cyberbullying, hingga cancel culture menunjukkan lemahnya penerapan etika dalam komunikasi Gen Z. Padahal, pemahaman teori etika seperti Kant dan Habermas, serta pendekatan filosofis seperti Buber dan Kierkegaard, semestinya Gen Z mampu membangun komunikasi yang lebih beradab. Tantangan terbesar adalah bagaimana nilai-nilai ini diinternalisasi di tengah arus digital yang serba instan dan penuh distraksi. Salah satu isu yang mencolok dalam komunikasi digital Gen Z adalah budaya komentar negatif dan cancel culture. Fenomena ini seringkali muncul ketika seseorang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Lalu diserang habis-habisan di media sosial hingga reputasinya hancur. Tanpa klarifikasi dan komunikasi dua arah yang sehat, publik digital cenderung melakukan penghakiman sepihak. Ini menjadi masalah serius dalam etika komunikasi karena melanggar prinsip keadilan dan rasionalitas. Jika dianalisis melalui etika Kant, cancel culture menunjukkan tindakan yang tidak dapat dijadikan prinsip universal karena meniadakan kesempatan seseorang untuk memperbaiki diri. Dari sudut pandang Habermas, proses komunikasi dalam cancel culture juga tidak rasional karena tidak melalui diskusi terbuka dan argumentasi sehat. Pendekatan Buber menunjukkan relasi yang tidak dialogis karena pihak yang dikritik dilakukan bukan sebagai sesama manusia, melainkan objek kesalahan. Kierkegaard juga mengingatkan bahwa tindakan demikian mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab eksistensial. Melalui pembelajaran ini, saya menyadari pentingnya komunikasi yang etis, terutama di ruang digital. Sebagai bagian dari Gen Z, saya sering melihat bagaimana komentar tajam dapat melukai seseorang bahkan menghancurkan mentalnya. Saya juga belajar bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pendapat, tetapi juga soal kesadaran akan dampaknya terhadap orang lain. Etika bukan sekadar teori, tetapi pedoman hidup untuk menjaga kemanusiaan dalam interaksi kita sehari-hari, baik secara langsung maupun daring. Kesimpulan komunikasi digital yang dilakukan Gen Z harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika dan nilai filosofis yang mendalam. Tanpa itu, komunikasi mudah terjerumus pada penyimpangan moral. Rekomendasi etis yang dapat ditawarkan antara lain adalah menerapkan prinsip dialogis dalam berkomunikasi, mengedepankan empati dan rasionalitas sebelum berkomentar, serta menyebarkan budaya klarifikasi dan maaf daripada penghakiman. Gen Z harus menjadi generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga beretika tinggi dalam bermedia digital.
Di tengah hiruk-pikuk di dunia digital, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya aktif berkomunikasi, tetapi juga bijak dan etis dalam setiap kata yang kita ucapkan. Karena pada akhirnya, kualitas komunikasi mencerminkan kualitas kemanusiaan kita. Sudahkah kita berkomunikasi dengan etika hari ini? Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.